Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang anti korupsi, tentunya ada baiknya kita mempelajari dulu tentang pengertian korupsi itu sendiri. Yang pertama, korupsi itu berasal dari bahasa Latin atau corrumper, corruptio atau corruptus, corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Korup itu bisa berarti busuk, palsu, suap, nah, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1991. Lalu korup juga bisa berarti suka menerima uang sogok atau menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu menurut Kamus Hukum tahun 2022. Korup juga bisa berarti kebejatan atau ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian atau the lexicon Webster Dictionary 19. Selanjutnya, faktor dan teori penyebab korupsi itu sendiri, sejauh ini ada 6, yaitu CDMA teori oleh Robert Klitgard, Gone Theory dari Jack Bolon, Fraud Triangle Theory oleh Donald R. Creasy, kemudian ada Opportunity to Corrupt Theory oleh Willingness Unf, berdasarkan motivasi pelaku, dan teori cost atau benefit model. Yang ketiga, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku UU 30 2002 pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi adalah satu upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu yang biasa kita kenal sebagai KPK. Dasar hukum pemberantasan korupsi sendiri ada banyak sekali undang-undang yang melandasi untuk pemberantasan anti korupsi ini, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada 30 delik pidana korupsi dan pengelompokannya. Sejauh ini ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari pasal 13 dalam UU nomor 31 tahun 1999, Junto UU nomor 20 tahun 2001. Kemudian ke-30 delik tindak pidana korupsi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1 kerugian negara, 2 suap menyuap, 3 penggelapan dana dalam jabatan, 4 pemerasan, 5 perbuatan curang, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, serta yang ketujuh adalah gratifikasi. Nah, perbedaan gratifikasi, suap, dan uang pelicin, serta pemerasan itu bisa dilihat pada bagian di samping. Kita lanjut ya. Yang keenam adalah strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Secara garis besar tuh ada tiga strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah represif, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga yang sedang kita lakukan salah satunya saat ini adalah edukasi dan kampanye. Yang ketujuh adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Ini nanti ada 2 slide. Integritas artinya adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, atau nilai-nilai dapat berasal dari kode etik di tempat kita bekerja, atau nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Ini berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK. Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut suatu kelompok atau sasaran agar berperilaku anti korupsi. Kemudian nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi bisa dikelompokkan menjadi 9, menjadi 9 nilai, yaitu yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, atau bisa disingkat Jupe Mandi Tangker Sebedil. Nah, contoh-contoh dari berbagai usaha dalam mencegah dan menentang korupsi itu antara lain, yang pertama melakukan tindakan preventif, yang kedua melakukan edukasi sedini mungkin, yang ketiga pengembalian uang negara, lalu melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan.
Kemudian tujuan akhir dari berbagai usaha kita dalam mencegah dan menentang korupsi itu adalah menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Itu tujuannya, sasarannya adalah menurunkan perbuatan korupsi, kemudian menurunkan jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi, meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengendalian yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dan manajemen. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi adalah menurunnya persentase tindak pidana korupsi, udah pasti. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, serta yang terakhir adalah sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi, efektivitasnya itu meningkat. Nah, dampak korupsi di berbagai bidang atau sektor ini karena ada tindakan-tindakan korup, maka itu bisa berdampak pada hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Misalkan alat-alat kesehatan kemudian jadi mahal, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, serta tingginya biaya pendidikan. Perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini kalau PNS itu salah satu profesi yang kemudian bisa terjerat hukuman korupsi yang paling tinggi. Itu yang ke-13 adalah pengertian dan unsur-unsur biaya korupsi. Yang pertama adalah biaya penegakan hukum, biaya korupsi, biaya penahanan, biaya penjara, biaya pengadilan, serta biaya jaksa. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial, korupsi, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, antara lain adalah pelayanan publik tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin tinggi, meningkatnya besaran pajak, biaya sosial korupsi juga makin tinggi. Yang terakhir, tentu saja terima kasih.